jika kita melihat di kerangka pembelajaran mendalam itu ada yang 8331, nah saya masuknya di sini di kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran sebagaimana yang sistematis dan seterusnya, dan salah satunya adalah pemanfaatan digital. Nah itu karena kemudian mungkin yang digunakan adalah Moodle, jadi yang diajarkan kemarin adalah Moodle. Jadi sebetulnya masih banyak yang lain yang bisa mendukung untuk pemanfaatan digital. Baik, selanjutnya ini saya rasa sudah familiar fondasi pembelajaran mendalam dan ekosistem Moodle. Nah, kita nanti cari tahu seperti apa sih itu dan bagaimana penggunaannya. Nah, paradigma baru pendidikan. Pendidikan tidak sekedar menghafal fakta, dan tujuannya itu adalah untuk memahami konsep, kritis, menciptakan solusi yang nyata. Nah, dari teaching menuju learning yang nyata, jadi berpusat pada studi. Itu adalah paradigma baru pendidikan. Nah, apa itu pembelajaran mendalam? Kita silakan beberapa ini. Karena ini sudah kita pelajari. Proses belajar efektif, aktif, reflektif, dan kolaboratif yang berorientasi pada siswa, pemahaman, penerapan, dan pengembangan, menghubungkan konsep dengan pengalamannya. Selanjutnya, ini filosofi pembelajaran mendalam, bicara budaya kemanusiaan dan kebudayaan bangsa. Lalu mengembangkan olah pikir, olah hati, dan olah rasa, dan olah raga. Seperti yang kita Dewan ajarkan, pendidikan itu memerdekakan manusia. Ini berbasis teoritisnya, itu berbasis konstruktivisme, dari teorinya Piaget, Vygotsky, dan Koch. Nah, teori itu dibangun melalui pengalaman dan refleksi. Di kerangka pembelajaran mendalam itu ada yang namanya aha moment yang kemarin yang kita pelajari sebelumnya. Seperti yang aha moment itu kalau belum keluar ahanya atau belum mengerti pembelajaran itu nggak akan keluar ahanya lagi. Contohnya seperti ini. Ketika kita mempelajari sesuatu, terus kita bilang kita ini, nah itulah baru kita belajar tentang materi itu. Terus mengintegrasikan joyful, meaningful, dan mindful learning. Nah, peran guru sebagai apa? Itu sebagai fasilitator dan desainer pengalaman belajar. Kami mendorong eksplorasi, kolaborasi, dan refleksi siswa. Lalu memberikan umpan balik yang membangun dan kontekstual. Nah, kita masuk ke ekosistem Moodle. Apa itu Moodle sebenarnya? Moodle adalah Learning Management System atau LMS yang mengintegrasikan teknologi, komunitas, dan pedagogi menjadi wadah belajar yang fleksibel dan kolaboratif. Jadi mungkin jadi terus yang kita punya emosi, nah itu Moodle yang digunakan. Terus komunitas Moodle. Ini Moodle itu sebenarnya open source, jadi bisa dikembangkan, bisa kita oprek sendiri, bisa kita install sendiri untuk lembaga dan lain-lain. Nah itu dikembangkan oleh ribuan pendidik dan pengembang dunia. Cukup ribuan lagi, jadi kita pelajari apa itu H5P, terus bisa diintegrasikan dengan Zoom, Google Workspace, dan lain sebagainya. Terus menjamin inovasi dan keberlanjutan ekosistem belajar. Jadi kenapa kok bisa menjamin keberlanjutan? Artinya Moodle ini bisa digunakan di mana saja secara online, bisa di sekolah, rumah, maupun di dan lain sebagainya. Nah itu desain pedagogis Moodle itu berbasis konstruktivisme sosial. Nah ini teorinya saja. Terus pembelajaran sebagai proses sosial dan reflektif. Artinya di dalam ekosistem Moodle kita masih berinteraksi baik dengan siswa maupun dengan guru. Nah guru di sini di Moodle ini sebagai fasilitator dan siswa sebagai pembelajar aktif. Nah ini fitur interaktif Moodle, ada forum diskusi, ada wiki, workshop, terus H5P, gamifikasi, dan lain sebagainya. Kita nanti belajar dulu satu. Nah, learning analytic. Nah, di dalam Moodle itu kita bisa melacak partisipasi, interaksi, dan kemajuan belajar siswa. Lalu memberi personalisasi dan intervensi tepat waktu. Artinya kita bisa menilai, terus
kita bisa memberikan umpan balik secara langsung, terus mendukung pembelajaran berbasis data atau data driven learning. Nah, model pembelajaran ini itu yang bisa digunakan adalah PJP, Project Based Learning, terus Fit Classroom dan Inquiry Based Learning, menurut pemanggilan dan penerapan pengetahuan yang tadi masih teori-teori. Nanti kita memudah menjadi seperti apa. Nah, terus ada refleksi dan umpan balik. Itu ada fitur jurnal, feedback, peer review, terus menumbuhkan kebiasaan belajar berkelanjutan. Nah, manfaatnya untuk guru dan siswa seperti apa? Nah, guru lebih mudah membaca, memantau dan mengevaluasi, lalu siswa lebih motivasi, kolaboratif, dan reflektif. Pendidikan yang berbasis dan adaptif terhadap perubahan. Ini masih mengantar ya, Bapak Ibu. Nah, untuk administrasi ini untuk dari pengajar, untuk itu bukan sekedar LMS, tapi ruang pembelajaran yang dan teknologi memperkuat bukan untuk menggantikan peran sendiri. Yang terakhir adalah kata-kata pendidikan sejati menumbuhkan kesadaran dan kemanusiaan. Terima kasih. Nah, ini kita baru masuk ke videonya seperti apa. Pengenalan LMS ekosistem itu dan berguna. Ini fitur model dan bagian menurut saya sangat interaktif dan sangat aplikasi perangkat lunak berbasis web yang dirancang khusus untuk mengelola, mendokumentasikan, melacak, melaporkan, dan menyampaikan konten pendidikan atau program pelatihan. Artinya itu sebenarnya adalah kelas virtual. Nah, ini masih banyak fungsi yang lain. Ada 4 fungsi utama di model, yaitu fungsi administrasi, fungsi dokumentasi, fungsi pelacakan dan laporan. Terakhir adalah fungsi penyampaian. Nah, fungsi administrasi artinya kita bisa mencatat tentang hadir, mencatat tugas, mencatat nilai dan sebagainya. Fungsi dokumentasi, nah ini menyimpan semua materi pembelajaran. Artinya kita bisa menyimpan apapun materi, ya, bisa PDF, dokumen, video, dan lain sebagainya. Terus merekam dan melaporkan kemajuan progres belajar siswa. Kalau dulu intinya dulu pasti ada progresnya berapa persen sudah dilaksanakan tugasnya. Nah, itu kita bisa merekam itu. Terus fungsi penyampaian menjadi media untuk mendistribusikan konten khusus dan berbagai aktivitas pembelajaran. Nah, di sini kita bisa share, menyampaikan pembelajaran kita seperti apa. Lanjut, nah manfaatnya itu fleksibel, bisa dibuka di HP, di laptop, di komputer, di mana saja. Efisiensi biaya dan waktu, nggak bayar betul gratis. Terus pembelajaran terpersonalisasi, jadi kita itu bisa mengatur sedemikian rupa pembelajaran apa yang akan kita sampaikan ke peserta didik melalui video. Terus kolaborasi dan interaksi pasti, jadi tidak hanya bisa berinteraksi sesama peserta didik, dan guru juga bisa. Banyak di fiturnya, ini seperti promosi akan penggunaan ini manajemen khusus atau alat untuk membuat, mengedit dan memberikan khusus yang lain. Nah, nanti kita coba bisa tampil. Terus penggunaan materi resource dan mendukung berbagai format mulai PDF, video, audio, gambar dan sebagainya. Terus aktivitas penilaian, sampel, kuis, ujian juga ada. Terus nilai di ini kan ada satu kelas ya. Di kelas kita itu ada banyak siswa. Nah, ini adalah tempat penyimpanan terpusat dan perhitungan nilai akhir peserta didik. Jadi sudah terkait semua di situ. Artinya nilai, tapi ada gitu. Terus komunikasi, forum, messaging dan pengembangan. Nah, di laporan, sebenarnya menampilkan statistik aktivitas dan hasil kerja. Nah, kalau masih awal-awal ini nanti apa ya? Enggak. Ya apa sebetulnya? Nah, nanti kita lihat seperti apa. Nah, ini betul. Berorientasi objek modular, open source, sumber terbuka dan gratis. Artinya kita bisa mendownload paket itu
kita install lewat Cipanda namanya. Itu harus online dan berbayar. Yang bayar itu pastinya bukan modelnya. Selama kita ada apa ya, yang memfasilitasi untuk menginstal itu, ya jadi kita bisa menggunakan sendiri. Nah itu masih modular object oriented dynamic learning environment. Jadi kita bisa ini ada very friendly, akses kapan saja dan di mana saja, jadi bisa dibuka di dalamnya. Sekelas-kelas. Fungsi pada Moodle ada penyediaan materi, interaksi, terus pengelolaan tugas, penilaian dan evaluasi serta pelacakan kemajuan progres tadi. Dan ini nanti yang kita buka. Nah, ini pengelolaan pembelajaran materi dan aktivitas, mengunggah dan mengelola materi terus membuat aktivitas. Nah, sekelas-kelas berikut. Pengelolaan tugas, nah ini assignment, nanti kita belajar juga tentang assignment, cara membuatnya gimana, penilaiannya gimana, terus apa? Nah, harus tentang idenya itu harus seperti apa gitu. Ini pengelolaan penilaian. Nah, ini ada grading assignment, ada quiz, ada grading tadi. Tadi kita pelajari satu-satu. Nah ini selesai di pengantarnya. Sekarang mari kita buka misalnya itu seperti apa.
mengerjakan aktivitas materi atau tugas kita pilih yang elektronik juga. Nah, kita makan di sini. Nah, kita pilih yang activity or research, aktiviti atau studi. Nah, di sini sudah tersedia berbagai macam kegiatan atau tugas atau materi yang bisa kita tambahkan. Assignment itu untuk tugas Bapak Ibu dan itu untuk kehadiran. Nah, biasanya kalau guru penggerak terus kita MOC dulu harus misi assignment attendance. Kalau nggak misi attendance dianggap tidak hadir. Nah, terus ini digital terus choice ini kayak percakapan itu kita mau belajar apa dan seterusnya. Database kita bisa memasukkan database di sini. Nah, ini contohnya database. Yang hadir siapa saja itu nanti kita bisa lihat. Itu untuk tandem. Ini ada video yang nama tadi. Ini ada video. Nah, ini diskusi. Ini dari sini ya. Buatlah gambar terus dikumpulkan dalam bentuk foto dan seterusnya. Nah, ini fungsinya. Nah, additional file itu bisa kita tambahkan. Contohnya instruksi yang lengkap beserta langkah untuk membuat gambar dengan AI misalnya, itu bisa kita tambahkan di sini. Nah, ini availability artinya ketersediaan. Tugasnya ini mulai bisa ditentukan tanggal berapa. Ide ini tanggal akhir. Jadi jangan sampai melewati tanggal ini. Kalau melewati tanggal ini dikumpulkan tetap bisa diterima, tapi dengan catatan terlambat dulu ya. Atau dia juga. Nah, ini submission type. Submission type itu bisa teks saja, bisa juga file. Kalau teks saja ya yang kalau hanya file saja ya ini yang begitu. Nah, maksimum number of upload file. Jadi bisa kita ubah, kita setting. File yang bisa dikumpulkan itu banyaknya berapa? Itu di sini. Semoga nanti ada yang bisa memfasilitasi kita untuk menginstal itu. Ya, Pak. Sehingga kita bisa menggunakan ini semuanya. Nah, maksimum submission size. Nah, bisa diatur besar filenya berapa maksimalnya. Nah, grade bisa atur. Nah, grade-nya berapa. Di pengaturnya sebenarnya sangat banyak sekali. Kita ke pokok-pokoknya saja ya. Notifikasi. Nah, misalnya kalau kita menggunakan kan ada notifikasi ke email kita. Nanti bisa kita atur di sini. Itu untuk
bisa didownload di website. Nah ini filenya yang mana? Nah file kita surat anas bisa otomatis bisa embed. Kalau embed itu langsung terindikasi, kalau otomatis sudah langsung muncul gitu. Dan seterusnya. Nah, base terus teksnya dia ada, terus terakhir itu URL. Nah ini cara menambahkannya adalah lewat page atau yang tadi. Ini bulan yang tadi. Nah, supaya dana itu kayak apa, dan seperti apa dan seterusnya. Itu kita bisa integrasikan dengan Google. Kalau ini saya menggunakan Sketchfab. Jadi di Sketchfab itu tersedia berbagai macam 3D yang bisa kita gunakan secara gratis dan juga yang berbayar. Nah ini yang 5P. Saya ambil datanya tadi pagi. Nah, 5P itu bisa berbagai macam bentuknya. Salah satunya adalah 360 itu.
Ini kontak itu untuk membuat. Kalau ini hanya untuk melihat. Kita coba yang membuat. Di sini kita bisa pilih banyak sekali macam lima yang bisa kita masukin. Situator, di sini menggunakan crossword ini kata-kata silang. Jadi kita bisa membuat kata-kata silang dengan hanya ini, dengan memasukkan soal terus jawabannya apa. Kita aja berbeda nih. Terus deskripsinya seperti apa, ini soalnya, persoalannya, berarti ini persoalan. Ya, jadi sudah kita masukkan berbagai macam soal misalnya itu kan bisa itu sudah otomatis menyesuaikan pendatar, terus vertikal, masukkan. Jadi ini sistem yang ya, jadi kita nggak usah pusing naruh huruf ya. Ya. Oh gitu. Buat Ini pertanyaan satu. Saya langsung praktek enak. Iya. Cepatnya. Iya. Baik itu. Jadi nggak ngawang itu. Ya, intinya itulah. Cara buatnya seperti itu. Nah, nanti, nah ini skor, kita mengatur skornya berapa. Nah, enaknya Bapak Ibu, misalnya ini kita buat kali ke 4. Ini baik. Apa baik? Baik aja. Ini baik. Nah, kita bisa mengatur otomatis stringnya 0 sampai berapa itu termasuk kurang dan berapa sampai 100 koma baik dengan different. Nah, jadi sudah otomatis. Jadi kita langsung. Kalau dua nomor saya bisa enak. nah, misalnya kita tambahkan lagi distribut lagi. Ya buat tempat. Nah, ini juga disediakan. Dan terus nanti tinggal save and return atau save SSD. Itu salah satu. Terus ini buatnya itu di bisa pakai layar kecil, layar besar itu susah. Iya Pak. Iya. Apa itu? Nah, di teksnya media bisa, di page juga bisa. Nah, kenapa kok bisa belajar? Itu pakai yang ini. Nah, video. Terus bisa juga dengan gambar, tapi yang GIF. Nah, itu lebih ringan daripada video. Nah, itu yang pakai teks media area. Kalau pakai page juga bisa. Nah,
ini yang nah, ini saya pakai GIF jadi lebih ringan. Buatnya di Canva download dengan format GIF. Nah, nanti bisa dibuat kayak gini. Nah, terus kalau ini saya pakai teks ya area di sini. Yang ini GIF. Nah, terus yang bawah tadi, nah yang ini nah ini gambar juga bisa. Nah, ini. Terus di save enter, nah hasilnya kayak tadi. Terus ini mana? Akhirnya ini hapus dulu. Saya ambil masih begini. Nah ini H5P yang 360 tool. Jadi kita bisa tool secara visual. Karena ini nah ini yang seperti apa? Terus kalau diklik, nah itu kita bisa masuk ke sekolah kita. Nah itu ada bisa masuk ke kelas, terus juga apa ya? Bisa keluar, kalau keluar kembali ke tadi. Nah kita bisa masuk lagi. Coba kita masuk kelas 5. Karena tadi ngambilnya cuma kelas 5, ya berarti ada kelas 5 saja. Nah ini. Nah, di sini bisa kita tambahkan teks apapun. Contohnya ini, welcome. Selamat datang di kelas 5, ruang penuh warna di mana imajinasi bertemu pengetahuan dan melahirkan manusia. Terus kita bisa keluar lagi. Nah, cara buatnya gimana? Nah, ini ya. Kita buatnya lewat ini. H5P yang utama. Aktif konten, terus kita pilih yang ini virtual tour dalam ngambil gambarnya itu pakai yang namanya Google Cam. Ini. Nah, di sini kita tambahkan judul. Nah, kita tambahkan musim. Nah, di sini. Nah, ini kita add skin. Nah, nama aplikasinya adalah Google Cam. Nah, jadi di situ kita bisa buat foto 360-nya kayak tadi. Nah, kalau gambarnya status ini ya modelnya status ini. Kalau statis ya kayak gini.
caranya bukan exit kita kasih dulu tabel dari ini ya. terus gimana tadi kok bisa ada tombol panah itu di kayaknya mau kemana ke surat misalnya kemana ke surat itu terus dan misalnya kalau nggak bisa karena namanya statis. Nah, itu di surat kita juga tambahkan tabel lokasi. Kita pilih ke tabel. Coba kita save and display. Ini juga dulu. Salah satu fitur aja, tapi yang saya sangat suka. Salah satu fiturnya. Bisa dari sumber YouTube atau kita upload langsung juga bisa. Ini gambar. Nah, ini diskusi coba. Namakan apa ya topik, terus harus didiskusikan. Nah ini supaya bisa tentang jauh kita harus multiply 1 sama membuat volume 1 bisa kita atur. Nah ini pose foto. Pose foto dan seterusnya. Itu kemudian
kalau sudah ada tab to case, nah itu Bapak Ibu tab, nah itu sudah bisa muncul PR gerhana matahari atau bulan. Oh, nggak bisa. Ini kali bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, bisa ditembuskan juga bisa. Itu yang tidak dapat dibuka itu lebih USB tidak dibuka. Tapi ada data. Nah itu salah satu fitur yang dipakai. Terus ini pakai ER. Jadi kita bisa mengintegrasikan apapun ke dalam saya integrasikan dengan Google Earth juga. Dan saya bentuk bumi dari luar angkasa. Kita bisa semoga tidak terganggu. Kita lebih apa? Kita sama seperti backspace. Ini. Nah, bisa melihat bentuk bumi. Ini apa? Nah, kita bisa cari di Indonesia. Aku rumah ini juga ayo, bisa layu lagi. Ini namanya kita bisa nah, saya juga karena itu tugasnya nanti PJDL, jadi saya minta siswa untuk membuat gambar. Nah, saya pakai sistem diffusion yang nah, saya pakai yang di Hugging-Face di sistem diffusion itu yang versi awal, jadi gratis. Tapi ini kok nggak bisa? Nanti saya cek lagi. Nah, sudah. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kan. Jadi ini seperti sebuah platform yang membuat seperti ya LMS, tapi untuk bisa aktif dan untuk bisa digunakan harus punya domain. Jadi gitu. Kalau tanpa domain tidak bisa dilakukan. Bisa diinstal di laptop sendiri. Kalau di laptop sendiri. Secara offline, yang bisa akses ya kita sendiri. Siswanya kalau mau mengakses ya pakai kepercayaan dari sana. Oh, kalau di cloud di hosting dulu, jadi file-file modelnya itu diletakkan di internet, bisa VPS, bisa hosting, kita bisa sewa. Nah itu terus dari
ini LMS sebenarnya ya. Jadi ada pakai kata-kata keyword-keyword tertentu kalau di komputer itu blogger ya. Blog ya kalau bisa. Oh iya blogger orang itu. Jadi gitu. Ya, betul. Banyak yang kita Moodle juga bisa diinstal lewat Play Store juga ada. Dan kita bisa masuk ke sini. Tanpa harus ke LMS jadi kita tidak bisa. Nah, this day was proudly developed by Moodle University. Nah, ini adalah partner Moodle yang membuat template untuk yang bisa digunakan untuk Moodle. Sebenarnya ini kalau kita menginstalnya sendiri ya, kita sebagai admin itu bisa istilahnya dioprek sedemikian rupa sesuai kebutuhan. Jadi sangat fleksibel sekali, tapi dengan syarat tetap harus mencantumkan modelnya tadi. Itu adalah program yang open source, jadi bisa digunakan, bebas diedit, dengan syarat itu mencantumkan developernya siapa. Baik, mungkin ada yang bertanya lagi? Ada lagi aja. Untuk kapasitas upload itu berapa? Kan biasanya kalau lama ada upload itu berapa? Kalau kapasitas upload untuk tugas itu berapa? Maksimalnya Pak? Ini maksimal pilihannya biasanya 5 MB ya? Bisa disesuaikan. Bisa disesuaikan. Maksimal 5 MB. Nah, kalau kita sebagai admin yang menginstal ini, kita bisa tambahkan, kita bisa atur berapa MB, menyesuaikan kapasitas kita di internet. Jadi kalau kapasitas kita besar di internet ya itu bisa dimaksimalkan. Kalau terbatas biasanya yang harga 300 per bulan itu sekitar 5 giga per bulan. Itu servernya. Hanya bisa menyimpan 5 giga. Ya itulah kenapa lembaga-lembaga yang mungkin sangat mengesankan ini pasti ada Lalu untuk apa untuk mobil ini apakah misalnya kita menggunakan sumber video kita sendiri itu apakah semakin mempengaruhi kinerja LMS ya? Kalau kinerja sih bukan Pak, tapi menyimpan di servernya itu semakin besar videonya terus semakin apa ya memenuhi storage di sistem. Gitu. Kalau audionya sama, video berapapun durasinya audionya juga sama. Kalau pengaruh juga sama. Jadi di sini pernah di apa itu kan ini cenderung kompres ya yang dia cepat kan gitu. Ini memang lebih baik yang banyak di Bukan, namun mungkin yang lain, teman-teman yang lain mau tanya. sudah baik. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.